Seorang gadis melewati di atas kepala, memberiku keberanian untuk hidup, hanya karena aku berubah menjadi tanah. Orang lain berubah menjadi pohon, atau menjadi baja, sedangkan aku, sialnya, berubah menjadi tanah. Saat aku berbaring menunggu ajal, seorang gadis tiba-tiba memasuki wilayahku. Kehadirannya membuatku merasa untuk pertama kalinya bahwa menjadi tanah itu lumayan juga. Ku bangkit kembali, salah satu dari 3 hasrat besar manusia, memberiku motivasi untuk hidup. Saat itu, gadis itu tanpa sengaja terjatuh ke tanah. Monster yang mengejarnya pun menyusul. Saat monster itu hendak menyerang gadis itu, aku bertindak. Pertama, aku mengendalikan tanah untuk runtuh. Melihat itu, aku mengayunkan tanganku. Tanah bergelombang seperti ombak, mendorong gadis itu ke tempat aman. Lalu aku menutup tanah, membungkusnya dengan aman. Kedua monster itu menyerbu ke arahku, tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang kekuatan bumi. Aku menahan serangan mereka, lalu aku mengangkat tanganku. Kedua monster itu terlempar, kemudian tanah retak, menelan kedua monster itu dalam sekejap. Sampai tanah kembali menyatu, aku menyatu dengan tanah. Mengubur kalian adalah tugasku, kewajibanku. Setelah berlagak keren, gadis itu keluar dari tanah. Dia melihat sekeliling, sepertinya dia akan pergi. Aku sedikit kecewa, dia akan pergi begitu saja. Lagi pula, tidak ada yang menyadari keberadaanku, tapi aku ingin melihatnya sekali lagi. Mengingat kembali bagaimana rasanya menjadi manusia. Saat aku melamun, gadis itu mendekat. Permisi, apakah kau yang menyelamatkanku? Kau bisa melihatku? Gadis itu tersenyum. Sebenarnya bukan melihat, tapi aku seperti bisa merasakanmu. Kau ada di sini, memberiku rasa aman yang mendalam. Saat itu, aku melihat harapan. Aku segera menggenggam tangan gadis itu. Bisakah kau tetap di sini, tinggal di atasku? Gadis itu tampak terkejut. Aku segera berkata, namaku Li Chenyin. Saat mutasi terjadi, aku kebetulan lewat sini. Hasilnya, aku jadi seperti tanah. Manusia lain yang bermutasi kehilangan akal sehatnya, menyerang dan berkeliaran tanpa tujuan. Tapi aku masih waras. Aku bisa melindungimu. Aku semakin gugup saat berbicara. Sebenarnya semua ini hanya alasan. Yang terpenting, aku akhirnya menemukan alasan untuk terus hidup. Maka aku harus mempertahankannya. Gadis itu terlihat panik. Itu, kau tiba-tiba mengatakan semua ini padaku. Aku agak sulit memahaminya. Aku akan menafkahimu. Oh, sekarang jauh lebih mudah dimengerti. Setelah itu, gadis bernama Luluo itu tetap tinggal. Aku menggandeng tangan Luluo untuk mencarikan tempat berlindung untuknya. Saat itu, dia menatap tanganku dengan serius. Ada apa dengan tanganmu? Tangan ini menyusut. Saat itu, di sebidang tanah tak jauh dari sana. Saat aku hampir kehabisan tenaga, aku pulih. Saat itu, Luluo memegang pupuk di tangannya. Aku mahasiswa pertanian. Aku membawa sedikit pupuk saat melarikan diri. Tak disangka, ini berguna. Luluo benar-benar bintang keberuntunganku. Tapi kebahagiaanku tak berlangsung lama. Aku mulai menyusut lagi. Ini hanya solusi sementara. Kita harus segera menemukan sumbernya. Tak lama kemudian, kami melacak sumbernya. Di tengah semak-semak berdiri sebuah pohon kecil yang tenang. Aku bisa merasakan dialah yang menyedot esensiku. Kemungkinan besar ini adalah tanaman yang bermutasi. Aku mengulurkan tangan untuk menguji kekuatannya. Ia merasakan bahaya dan langsung keluar dari tanah. Akarnya dipenuhi benjolan. Luluo langsung menyimpulkan bahwa ini adalah tanaman kacang-kacangan. Pohon kecil itu diserang dan balik menyerangku, dan 2 monster yang baru saja kukubur di tanah ditarik keluar olehnya. Lalu ia mulai menyerap energi dari tubuh monster itu. Kemudian pohon kecil itu mengeluarkan suara du. Sebuah kepala tumbuh dari kuncup bunganya. Saat itu, ia menjadi monster sungguhan. Siluman pohon kecil itu mengangkat akarnya, menusuk ke arah Luluo. Aku menangkis serangan itu tanpa ragu, menyuruh Luluo untuk segera lari. Begitu aku selesai bicara, kepalaku dihancurkan oleh sebuah tumor daging. Tapi aku tetap memegangnya erat-erat, tidak akan membiarkannya melewatiku sedikit pun. Pergilah, aku sudah bilang, aku akan melindungimu. Luluo mengepalkan tinjunya tapi tidak pergi. Namun, akar monster pohon itu terlalu banyak. Aku tidak bisa menangkis semuanya. 4 akar menusuk ke arah Luluo. Di saat genting, Luluo melemparkan 2 botol cairan hijau. Akar monster pohon itu layu dengan cepat. Terlihat 3 kata tertulis di botol hijau itu. Pembasmi gulma. Meskipun aku tidak terlalu mengerti monster mutan, kemampuan penyerapanmu sepertinya sangat kuat. Mau coba rasa pembasmi gulma? Ini cairan aslinya yang belum diencerkan. Akar monster pohon itu terus layu. Tidak lama kemudian, hanya tersisa sedikit dan menghilang. Seluruh tanaman itu layu. Ia mengeluarkan suara rintihan dudu. Gemetar ketakutan. Aku bingung, apakah ia kehilangan semangat juangnya? Luluo berkata, sepertinya begitu. Dudu sepertinya menyerah. Bukan, ia sudah diberi nama. Terlihat Dudu mengangkat sebuah buah. Sepertinya berkata, buahnya untuk kalian, jangan sakiti aku lagi. Luluo menerima buah dari Dudu.
Dudu langsung menunjukkan ekspresi gembira. Ia bersujud kepada Luluo, menunjukkan ketundukan. Lalu aku melihat, setiap kali Luluo menggoyangkan pembasmi gulma, Dudu akan memberikan sebuah buah. Dia benar-benar iblis kecil. Luluo mengambil sebuah buah, dan memeriksa apakah itu kentang atau bukan. Dia mengeluarkan pisau kecil, dan memotong sedikit buah itu. Langsung memasukkannya ke dalam mulut. Hei, kau baik-baik saja? Kau tidak takut keracunan? Luluo mengangkat jempolnya. Tidak apa-apa, rasanya familiar, bisa dimakan. Lalu Luluo mulai mendidik Dudu, menyuruhnya untuk tidak menyerap nutrisi tanah dengan begitu rakus. Dudu mengangguk-angguk. Aku tercengang. Ia sudah dijinakkan. Lalu aku teringat saat ia menyerap energi monster. Ku bertanya apa yang diserapnya. Ia langsung menunjukkannya di tangannya. Ini unsur gelap. Saat aku menyentuh unsur gelap itu, unsur gelap itu terserap ke dalam tubuhku. Lalu aku mendengar suara pepohonan di sekitarku. Sinar matahari akhir-akhir ini berubah. Seseorang datang lagi. Dudu juga berkata, namamu Li Chenyin, unsur gelap enak, ya? Aku menggaruk telingaku. Inikah efek unsur gelap? Aku bisa mengerti bahasa tumbuhan yang tumbuh di tubuhku. Dudu menjawab, unsur gelap telah mengubah kita. Unsur gelap membuat kita lebih kuat. Saat itu, seekor monster muncul. Ia menerjang siapapun yang dilihatnya. Aku bahkan tidak melihatnya. Ia tertusuk oleh duri tanah yang tajam. Benar saja, kekuatanku meningkat. Kendaliku juga menjadi lebih kuat. Menyerap. Lalu aku membungkus monster itu, meremasnya sampai mati. Tak lama kemudian, segumpal energi muncul dari tanah, dan diserap ke dalam tubuhku. Sepertinya monster itu mengandung unsur gelap. Selama aku terus menyerap unsur gelap, aku akan terus menjadi lebih kuat. Dengan begitu, kita bisa bertahan hidup lebih baik di akhir zaman ini. Luluo mengelus dadanya yang berdebar. Kemunculan monster yang tiba-tiba itu membuatnya terkejut. Untungnya, ia tidak diserang. Lalu aku bertanya pada Dudu, dari mana unsur gelap yang tadi kau keluarkan? Dudu melihat ke arah matahari. Dari cahaya. Cahaya itu penuh dengan unsur gelap. Aku dan Luluo terkejut. Aku segera menyuruhnya bersembunyi di bawah naungan pohon. Ternyata, mutasi tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terus berlanjut hingga sekarang. Matahari gelap, matahari kegelapan, adalah penyebab akhir zaman, dan juga sumber kekuatan bagi para mutan. Sekarang kami sedang mencari tempat tinggal baru. Luluo berkata dengan penuh semangat. Lihat, di depan ada sebidang tanah kosong yang belum digarap. Aku membawa sekuntum bunga kecil di tanah. Ini satu-satunya cara aku bergerak. Setelah penjelajahan, Luluo memilih tempat ini untuk membangun tempat perlindungan jangka panjang. Saat itu, aku melihat sebutir unsur gelap jatuh ke tubuhnya. Aku segera mengambilnya, saat tidak memakai pelindung matahari. Jangan terlalu jauh dariku. Aku tidak ingin melihatmu berubah menjadi monster sepertiku karena unsur gelap. Luluo berkata dengan cemas. Jangan bicara begitu. Bagaimana mungkin kau monster? Di mataku, kau selalu manusia. Lalu Luluo mengeluarkan sekantong biji, dan ingin aku menanamnya. Aku menerima biji itu, dan mengalirkan energi ke dalamnya. Tak lama kemudian, biji itu berkecambah. Ini adalah kekuatan pertumbuhan yang kuhasilkan dengan mengonsumsi unsur gelap di tubuhku. Saat itu, Dudu terus memanggilku. Aku bertanya ada apa. Dengan penuh harap, ia mengucapkan 3 kata. Aku akan merawatmu, dengan satu syarat. Kau harus menurutiku. Kalau begitu, aku akan merawatmu. Dudu langsung menurut. Beberapa hari kemudian, aku membuatkan rumah untuk Luluo dari tanah. Lalu, dengan kekuatan dari Ansu, aku menumbuhkan kebun sayur yang luas. Melihat Luluo yang sibuk, aku merasa bahagia. Andai saja aku bisa menjadi manusia lagi. Sementara itu, 3 orang manusia sedang melarikan diri di hutan. Mereka dikejar oleh monster yang tubuhnya penuh sabit. Ternyata mereka bertiga sedang mencari Luluo. Pria berbaju kotak-kotak itu tiba-tiba terjatuh. Monster itu melompat dan hendak membunuhnya. Gadis berambut merah muda menutup mulutnya dengan gugup. Namun, sabit itu berhenti beberapa sentimeter dari pria itu. Monster itu tidak bisa bergerak maju. Benar, aku turun tangan. Anmian, menolehlah. Benar-benar 180 derajat. Menoleh, ia mengangkat kedua pisaunya, dan menusukkannya ke tubuhku. Tolong, aku ini tanah. Jadi aku tidak apa-apa, tapi kau menginjak kepalaku. Tidak sopan, kan? Sebuah ledakan terdengar. Anmian kutarik ke dalam tanah. Ketiga orang itu masih terkejut. Melihat tanah amblas, lalu kembali menyatu. Wajah mereka penuh kebingungan. Tiba-tiba, gadis itu melihat sesuatu. Ada orang yang sedang menyalakan api. Ia berkata dengan gembira, pasti itu penyintas dari sekolah kita. Mungkin itu Luluo. Lalu ketiganya berjalan menuju arah asap. Sebuah bunga kecil memperhatikan kejadian ini. Kenapa kau biarkan Luluo bertemu dengan sejenisnya? Keputusan untuk berbagi nutrisi tidak terlalu bijak. Sebagai tanaman, Dudu tidak mengerti kebiasaan manusia. Aku memberitahunya, manusia bukanlah makhluk yang menyendiri. Jika ada pilihan, mereka lebih suka hidup bersama. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan Luluo.
Kedua gadis itu berpelukan dengan gembira. Bagaimana kalau mereka berebut nutrisi? Tidak semua orang seperti aku dan Liu Liu. Dudu merengek manja. Aku menghiburnya. Jangan takut, jika perlu, aku akan turun tangan. Saat itu, kedua gadis itu masih berpelukan. Liu Liu mengeluh. Untungnya Qin Wen dan Cheng Jun mau ikut. Aku pasti tidak akan bisa menemukanmu sendirian. Kedua pemuda itu juga lega Lu Luo masih hidup. Dan dia bahkan sudah membangun tempat berlindung. Namun, pemuda bernama Qin Wen berdiri dan berkata bersembunyi di tempat seperti ini dalam jangka panjang tidaklah mungkin. Kita harus ke bunker. Kalau tidak, kita akan dibunuh bayangan. Dengan cemas, Lu Luo bertanya tentang situasi di luar. Qin Wen mengingat dengan wajah pucat. Monster di mana-mana, monster toilet, manusia gergaji. Semua berwajah hitam, disebut bayangan. Setidaknya setengah dari populasi berubah menjadi seperti itu. Mereka menyerang orang normal, merusak fasilitas. Tatanan masyarakat sudah hancur. Kebanyakan orang hanya bisa bersembunyi di bunker. Bahkan tidak berani keluar ke permukaan. Berdoa, menunggu kedatangan tentara yang entah kapan datangnya. Setelah selesai berbicara, dia meraih tangan Lu Luo. Di sini juga tidak aman. Cepat ikut kami. Perilaku kasar Qin Wen menyakiti Lu Luo. Melihat ini, aku mendorong mangkuk batuku mengenai pria kasar itu. Liu Liu segera berlari dan berdiri di depan Lu Luo. Qin Wen, tenanglah. Dulu kau tidak setemperamen ini. Kau menyakiti Lu Luo. Liu Fengyuan, aku mempertaruhkan nyawaku untuk mencari orang. Kau masih mau memakiku? Ragu-ragu begini. Cepat atau lambat kita akan mati di tangan bayangan. Cheng Jun segera mendorong Qin Wen, mengatakan akan membawanya keluar untuk menenangkan diri. Menyuruh Lu Luo cepat berkemas dan bersiap untuk pergi. Lu Luo merasa ada yang tidak beres. Qin Wen sepertinya terlalu marah. Cheng Jun mendorong Qin Wen keluar sambil menasihatinya untuk tidak terlalu bersemangat, lalu memberinya kentang panggang buatan Lu Luo. Qin Wen menerima kentang itu tapi masih mengeluh. Aku dan Dudu memperhatikan semua ini dalam diam. Dudu bertanya padaku, beginikah cara manusia berinteraksi? Ku bilang tidak semuanya seperti itu. Jangan menggeneralisasi. Dudu malah marah. Kalau aku punya tetangga seperti itu, pasti ku rebut nutrisinya. Dia bahkan makan umbiku. Aku terdiam. Mereka tampaknya bukan rekan yang bisa diandalkan. Tapi mereka teman Lu Luo. Mereka datang untuk menyelamatkan Lu Luo. Jika mereka membawa Lu Luo pergi, haruskah aku muncul dan menghentikan mereka? Apakah aku berhak mencampuri pilihan Lu Luo? Dudu bingung. Apa itu penting? Ku buat perumpamaan. Bagiku, ini lebih penting dari umbimu. Dudu tidak melanjutkan topik itu, malah menanyakan sesuatu. 3 manusia datang dari jauh, tapi tidak membawa persediaan. Lalu, kemana Ansu pergi? Tatapanku membeku. Membeku, maksudmu, membeku. Sementara itu, Qin Wen di hutan bertingkah aneh setelah makan kentang. Aku hanya ingin menyelamatkan semua orang. Apa salahku? Apakah aku harus memaksa mereka di tempat perlindungan? Liu Liu mengeluarkan drone pertanian yang dia ambil dari sekolah. Drone ini punya fitur inframerah. Drone ini bisa membawa kita kembali ke bunker. Seharusnya tidak masalah, tapi Lu Luo terlihat linglung. Liu Liu menatap Lu Luo dengan curiga. Ada apa dengan Lu Luo? Sepertinya dia masih mengkhawatirkan sesuatu. Saat ini, Lu Luo merasa sangat bimbang. Li Chenyin hanya menyuruhku untuk memeriksa situasi di luar. Tapi sekarang teman-temanku ingin membawaku pergi. Bagaimana ini, jika aku pergi tanpa pamit? Dia pasti akan marah padaku. Tidak lama kemudian, Qin Wen dan Cheng Jun kembali ke tempat perlindungan untuk pergi. Lu Luo masih ragu-ragu. Haruskah aku memberitahu mereka tentang keberadaanku? Aduh, Li Chenyin, bukankah kau harus lebih proaktif? Cepat beritahu aku apa yang harus kulakukan. Saat itu, Qin Wen mendekat. Jika dia tidak mau pergi, maka aku akan mengikatnya dan membawanya pergi. Jika kita terus menunda, kita mempertaruhkan nyawa semua orang. Atau kau pikir tidak apa-apa meskipun kita mati? Liu Liu segera berdiri di depan Lu Luo. Qin Wen, apa kau sudah gila? Kau bahkan tidak punya kesabaran untuk menenangkan temanmu. Apakah kau masih Qin Wen yang kita kenal? Tanpa bukti apapun, kau bicara tentang kematian. Jika kau takut, kenapa kau ikut dengan kami sejak awal? Wajah Qin Wen menjadi gelap. Benar-benar gelap. Cheng Jun, kita lanjutkan sesuai rencana. Aku akan menerbangkan drone untuk pengintaian. Kau pastikan keamananku. Setelah mengatakan itu, dia menatap Qin Wen lagi. Sadarlah, Qin Wen, jangan sampai kau yang menghambat kita nantinya. Qin Wen diam-diam memperhatikan mereka keluar dari tempat perlindungan. Di luar, Liu Liu memakai peralatan drone, menghidupkan drone. Bagus, kita terbangkan drone dulu. Kita lihat apakah ada sisi gelap yang menghalangi jalan pulang kita. Namun, drone itu baru saja terbang. Sebuah kait terbang menghancurkannya. Keduanya terkejut dan melihat ke arah kait terbang itu. Terlihat sesosok keluar dari tempat perlindungan. Lu Luo menatap orang itu dengan kaget. Qin Wen, apakah kalian hanya akan selamat jika menuruti perintahku? Aku melindungi kalian. Apa kalian tidak mengerti? Lu Luo segera melarikan diri dari Qin Wen.
lalu berteriak ke arah Liu Liu dan yang lainnya. Qin Wen telah berubah menjadi sisi gelap. Lari. Saat itu, Qin Wen telah kehilangan kendali. Dia mengangkat kait besi di tangannya, dan hendak menembakkannya ke arah Lu Luo. Namun, rumah di belakangnya mulai runtuh. Dengan suara gemuruh, Qin Wen tertimpa reruntuhan. Semua orang kebingungan. Liu Liu segera menarik tangan Lu Luo dan melarikan diri. Tiba-tiba, sebuah kait besi terlontar dari reruntuhan, mengarah langsung ke Liu Liu. Dia menoleh, matanya membesar. Pada saat itu juga, aku melompat, menghalangi serangan tersebut. Apa ini? Tiba-tiba, tali kait besi tersebut terdengar menarik. Qin Wen muncul dari reruntuhan. Kalian masih membutuhkanku. Kalian masih membutuhkanku. Buk, aku menangkap tinjunya. Ini pertama kalinya, aku menyaksikan proses perubahan manusia menjadi makhluk lain. Kau tampak berbeda, kataku pada Qin Wen. Siapa? Hehehe, aku merasakannya. Hehehe, meskipun terlihat seperti tanah, kau memiliki tekad yang kuat. Kenapa kau menghentikanku? Aku hanya ingin melindungi mereka. Apa salahnya? Aku takjub. Apakah setelah berubah, kau masih bisa memahami identitas manusiamu? Kata Qin Wen. Kita teman sekelas, teman satu angkatan. Hal ini tidak akan pernah berubah. Aku ingin menyelamatkan mereka. Naluriku sebagai sesama makhluk yang berubah mengatakan padaku bahwa dia tidak berbohong. Jika aku bisa bergaul baik dengan Lu Luo, mengapa Qin Wen tidak bisa? Memikirkan hal itu, aku melepaskan tangannya. Namun, sedetik kemudian, tangan Qin Wen tiba-tiba terbelah dan melesat, menembus tubuh Cheng Jun. Kenapa? Mereka telah tercemar oleh unsur gelap. Polusi harus dibasmi. Untuk menyelamatkan mereka, ini adalah dunia yang penuh dengan monster. Monster toilet, manusia gergaji, manusia bor. Satu-satunya kesamaan mereka adalah wajah hitam mereka. Orang-orang menyebut monster ini sebagai sisi gelap, karena munculnya gerhana hitam. Lebih dari separuh penduduk dunia berubah menjadi monster seperti ini. Orang-orang yang tidak bermutasi hanya bisa bersembunyi di bunker, bahkan tidak berani keluar ke permukaan. Berdoa, menunggu kedatangan tentara yang entah kapan akan tiba. Di hutan, dia bilang dia akan melindungi teman sekelasnya. Aku percaya, lalu dia membunuh teman sekelasnya itu. Melihat teman sekelasnya mati di depannya, mata Liu Liu melotot penuh amarah. Dia menggertakkan gigi. Kita seharusnya tidak berhenti. Kalau begitu, Cheng Jun tidak akan mati. Setelah menyalahkan diri sendiri, dia membawa Lu Luo dan melarikan diri. Tunggu, aku belum menyelamatkan kalian. Qin Wen yang telah berubah menjadi bayangan gelap melemparkan kait besi di tangannya. Kait besi itu menghantam tanah. Kedua gadis itu terlempar. Liu Liu yang jatuh dari tebing mengira dia akan mati. Dia menutup matanya dengan putus asa, menunggu kematian. Tapi, pantatnya tiba-tiba menyentuh tanah. Kemudian mereka meluncur ke bawah. Seperti perosotan, dia tidak bisa berhenti, dan berpelukan dengan tanah. Meludahkan tanah dari mulutnya, dia menatap perosotan yang menyelamatkannya dengan bingung. Tunggu, bagaimana medannya bisa berubah? Saat itu, Lu Luo memeluknya. Liu Liu, kau baik-baik saja? Syukurlah. Liu Liu bertanya pada Lu Luo apa yang sebenarnya terjadi. Lu Luo berkata, percayalah padaku, aku akan menjelaskannya padamu. Kita juga tidak perlu lari lagi. Li Chenyin akan mengurusnya. Saat ini, lenganku yang hancur sedang sembuh. Akulah yang membuat Qin Wen meleset, sehingga mereka selamat. Qin Wen marah. Kau membuatku meleset, kenapa kau menghentikanku menyelamatkan mereka? Kau juga ingin diselamatkan? Saat ini, wajahku sangat muram. Menyebut pembunuhan sebagai penyelamatan. Di mana masih ada sedikit akal sehat manusia? Aku benar-benar bodoh. Aku mengira kau juga sepertiku, memiliki kesadaran manusia. Tapi, kau hanyalah bayangan gelap biasa. Monster yang hanya bisa membunuh. Kau memiliki banyak elemen gelap. Elemen gelap yang berbahaya semuanya telah muncul. Aku harus menyelamatkanmu. Sambil berkata, Qin Wen menembakkan kait di tangannya. Aku melapisi tanganku dengan ansu untuk menangkisnya. Tapi tidak berhasil. Kait besi itu menembus tubuhku. Kekuatan yang luar biasa. Tunggu, bukan dia yang menjadi lebih kuat, tapi aku yang melemah. Dataran tinggi ini penuh dengan batu. Lapisan tanahnya terlalu tipis. Meskipun aku telah sepenuhnya menggantikan tanah aslinya, kekuatan tanah di sini jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Saat aku berpikir, Qin Wen sudah menerjang ke arahku. Aku bisa menyelamatkan orang. Kaulah monsternya. Aku tertawa. Benarkah? Caramu menyelamatkan orang adalah dengan membunuh mereka. Manusia biasa akan ketakutan melihatmu. Satu-satunya tempatmu adalah kembali ke sisi gelap. Qin Wen, kau telah menjadi sisi gelap. Kau telah kehilangan kesadaran manusiamu, dan sepenuhnya menjadi monster. Tapi aku berbeda darimu. Aku masih memiliki kesadaran manusia, dan rasa kasihan terakhirku padamu sebagai manusia adalah menguburkanmu. Setelah berkata begitu, banyak akar melilit tubuhku. Ini membuat tubuhku yang rapuh menjadi tidak terlalu rapuh. Qin Wen menembakkan kait besinya lagi.
Aku mengulurkan tanganku. Akar-akar tumbuh dengan cepat. Asteris boom. Asteris. Kali ini aku berhasil menangkis kaitnya. Akar di tanganku dengan cepat melilit kait itu. Lalu aku menariknya dengan kuat. Seluruh lengan Qin Wen tercabut olehku. Ia meraung kesakitan. Lalu ia mengangkat tangannya yang lain dan mengubahnya menjadi sulur-sulur yang menggeliat. Ia masih mencoba melawan. Saat itu, Lu Luo berteriak padaku dan melemparkan sebuah senjata. Aku menangkapnya dengan satu tangan. Itu adalah gunting tanaman. Tak kusangka ia juga membawa ini. Lalu aku melapisi gunting itu dengan tanah dan akar. Gunting tanah akar yang diresapi energi Ansu pun tercipta. Biar aku gunakan gunting tanah akar ini untuk menghabisi dirimu. Qin Wen menembakkan sulurnya. Mataku menyipit. Aku mengayunkan gunting di depanku berulang kali. Seperti Tony yang sudah berlatih selama 2,5 tahun. Sulur-sulur di lengan Qin Wen terus terpotong. Lalu aku berteriak, menusukkan gunting ke wajahnya. Qin Wen roboh, wajah hitamnya hancur, akar-akar di tanah menyembul keluar, dan melilitnya dengan cepat. Sisi gelap telah hancur, nyawamu telah melayang. Qin Wen gemetar ketakutan, sepertinya ia memohon ampun. Tak kusangka, sisi gelap juga takut mati. Qin Wen, bisakah kau memberitahuku, mengapa kau tiba-tiba bermutasi? Tapi dia masih saja bicara tentang menyelamatkan orang, kata-kata yang tak masuk akal. Apakah itu obsesi? Apakah obsesi yang membuatmu berubah menjadi sisi gelap? Tenang saja, setelah mengurusmu, tidak akan ada lagi orang yang terluka karenamu. Dengan begitu, obsesimu untuk menyelamatkan orang tak sia-sia.